Selamat pagi Namo Buddhaya semuanya. Berjumpa kembali bersama Bapak Mursidi di ruang belajar online agama Buddha untuk kelas 7. Kalian semua tetap sehat, sejahtera dan bahagia ya di rumah ya, meskipun kemarin kita sudah uji coba praktek mau belajar mengajar di sekolah ya, tetapi karena keadaan tidak mendukung ya terpaksa kita semua harus diliburkan kembali. Tetapi hal ini semoga tidak menyurutkan semangat adik-adik semua untuk tetap belajar online agama Buddha ya, termasuk dengan Pak Guru ya. Nah, oke. Kemarin kita belajar tentang kriteria agama Buddha ya, kriteria agama Buddha. Nah, kriteria agama Buddha atau sering disebut Buddha Dhamma merupakan salah satu agama di dunia dipeluk oleh hampir 1 miliar penduduk dunia di berbagai negara. Jadi banyak ya. Negara-negara bagian besar Nepal, Tibet, Jepang, Korea, Tiongkok, Vietnam, Kamboja, Laos, Vietnam. Di samping itu juga cukup banyak umat Buddha yaitu di Singapura, Malaysia, India, dan termasuk kita Indonesia. Lanjutkan. Nah, agama Buddha dibebarkan oleh Siddhartha Gautama. Ya, sudah pasti adik-adik sekalian mengetahui. Yang sebagai hasil dari pencerahan yang diperoleh di bawah pohon Bodhi setelah berkelana selama 6 tahun. Siddhartha Gautama lahir pada tahun 623 sebelum Masehi di Nepal. Beliau mencapai perangan sempurna di Bodh Gaya sebagai peringatan di sana didirikan wihara Mahabodhi pada usia 35 tahun. Nah, jadi beliau mencapai penangan sempurna pada usia 35 tahun. Beliau selama 45 tahun mengajarkan ajarannya di berbagai daerah India dengan berjalan kaki. Beliau parinibbana di Kusinara, sekarang bernama Kusnagar, pada usia 80 tahun. Nah, jadi beliau meninggal dunia atau mencapai parinibbana pada saat itu adalah usia 80 tahun. Semua ajaran Buddha Gautama sekarang tertulis dalam kitab suci Tripitaka. Nah, jadi kitab suci kita adalah Tripitaka ya, Sansekerta atau dibaca Tipitaka dalam bahasa Pali. Nah, Tipitaka terdiri dari Vinaya Pitaka, Sutta Pitaka, dan Abhidhamma Pitaka. Nah, jadi dari 3 ini ya, ingat-ingat Vinaya Pitaka, Sutta Pitaka, dan Abhidhamma Pitaka. Vinaya Pitaka itu berisi tata tertib bagi para bhikkhu. Nah, jadi ada para biksu ya yang pernah kita pelajari itu memiliki winaya. Yang winaya itu adalah aturan-aturan ya, sebenarnya aturan-aturan. Kemudian Sutta Pitaka berisi khotbah-khotbah Sang Buddha ya, seperti sekarang yang kita pelajari itu adalah khotbah-khotbah dari Sang Buddha. Abhidhamma Pitaka berisi ajaran tentang metafisika dan ilmu kejiwaan. Nah, jadi mempelajari tentang ilmu meditasi dan mindset, pikiran kita. Jadi kalau kalian nanti ke depannya belajar agama Buddha, nanti kalian akan menemukan Abhidhamma Pitaka. Di sana sangat dalam sekali dijelaskan tentang pikiran. Nah, jadi berapa? Jadi pikiran itu sebenarnya kita dari misalkan sekarang kita berpikir belajar, tapi tiba-tiba kita berpindah ke rumah, itu ada 17 loncatan pikiran. Ya, 17 loncatan pikiran. Nah, pokok dasar ajaran agama Buddha antara lain 4 senyataan mulia. Itu pokok dasarnya yang kemarin sudah dijawab. Ada juga sebagian menjawab seperti ini. Ada juga yang menjawab sebagai sabha pepasa akarana. Tapi semuanya sama-sama saja, tidak ada yang salah. Nah, atau yang disebut sebagai Cattari Arisa Cani, hukum 3 cara umum tilakana, hukum sebab musabab saling bergantungan, paticca samuppada, dan hukum karma. Ya, hukum karma. Ada 4 hari raya yang penting dalam agama Buddha yang sudah kita pelajari kemarin, ya, Waisak, Asada, Katirana, dan Magha Puja yang sudah kalian pelajari ya. Nah, dari di sini munculnya. Jadi makanya kita kemarin belajar dari awal kan. Nah, kemudian tempat-tempat ibadah agama Buddha, nah, disebut sebagai cetya, itu yang lebih kecil daripada wihara. Kalau maha cetya itu ya boleh dikatakan wihara yang lebih besar. Nah, wihara, maha wihara, dan arama. Arama itu udah luas. Jadi Bapak dulu waktu kuliah Bapak tinggal di arama. Jadi sebuah wihara yang sekitar 3-5 hektar luasnya, di situ Bapak tinggal. Umat Buddha beribadah pagi dan sore dengan membacakan parita. Ya, parita bisa dibacakan ya. Mungkin nanti ke depannya kalau kita ada tatap muka, ya coba Bapak bawakan parita agama Buddha kita. Kemudian umat Buddha setiap hari wajib menjalankan 5 sila atau Pancasila Buddhis ya. Di hari Uposatha umat Buddha wajib menjalankan 8 sila atau sila hari Uposatha, yaitu tanggal 1, 8, 15, dan 22. Nah, Pancasila Buddhis ya Bapak
Bapak ingin menjelaskan tentang Pancasila Buddhis dulu karena kan kemarin belum belajar. Nah, dari Pancasila Buddhis ini ada 5. Jadi panca itu 5, sila itu aturan. Jadi 5 aturan dari Pancasila Buddhis. Yang pertama adalah Panatipata, Wiramani, Sikapadang, Samadhyani. Aku bertekad melatih diri untuk menghindari pembunuhan. Panatipata, Wiramani, Sikapadang, Samadhyani. Aku bertekad melatih diri menghindari pembunuhan makhluk hidup. Nah, jadi kalau bisa kita hindari, masih untuk pembunuhan itu kita hindari sebenarnya. Tapi kalau mengkonsumsi nggak masalah. Tapi kalau misalkan suatu ketika kita di situ pengen memotong ayam begitu. Nah, kalau bisa kita hindari dulu. Jadi kalau kita mau makan ayam, kita mendingan beli ayam yang sudah jadi aja begitu, sudah mati gitu kan. Nah, terus yang kedua adalah bertekad melatih diri menghindari pengambilan barang yang tidak diberikan. Nah, misalkan di situ ada pulpen teman kan. Nah, kita ya kalau misalkan melatih Pancasila Buddhis, kita tidak berani mengambil kalau kita tidak minta izin dulu kepada teman kita. Misalnya kita nggak punya pulpen. Nah, karena kita tadi mempraktikkan Pancasila Buddhis, kita bisa pinjam. Saya pinjam ya, tapi kita tidak mengambil. Itu yang kedua. Terus yang ketiga, saya bertekad melatih diri menghindari perbuatan asusila. Ya, asusila ini adalah perbuatan-perbuatan yang tidak senonoh kita lakukan. Misalkan berhubungan badan dengan orang tanpa suami istri, atau kita sebagai siswi di sekolah itu nakal kepada teman-teman kita. Jangan sampai itu adalah perbuatan asusila. Nah, jangan sampai kita lakukan itu kepada teman kita ataupun sahabat-sahabat kita. Yang perlu kita lakukan adalah kita menjaga mereka dengan sebaik-baiknya. Terus kemudian berikutnya adalah menghindari, yang keempat adalah menghindari perkataan yang tidak benar. Ya, misalkan kita berbohong. Ya. Misalkan tadi kita bilangnya ke mama, papa di rumah, kita ke sekolah gitu kan. Nah, tapi pada kenyataannya kita nggak ke sekolah, tapi kemana? Jalan-jalan ke mall, jalan-jalan bermain ke rumah teman. Itu adalah salah satu pelanggaran Pancasila Buddhis. Berarti kita berbohong. Kalau kita misalkan memang ngomongnya, maaf pak, saya hari ini ke sekolah, ya udah kita ke sekolah saja gitu. Jangan sampai kita ke yang lain. Tapi kalau kita ke yang lain, ya kita melanggar Pancasila Buddhis itu tadi, yang keempat. Kemudian yang kelima, menghindari minuman-minuman memabukkan yang menyebabkan lemahnya kesadaran. Nah, di sini rentan sekali terhadap anak-anak sekolah. Ya, tapi kita sebagai siswa agama Buddha jangan sampai praktik atau melakukan hal yang minum minuman beralkohol, minum minuman yang menyebabkan lemahnya kesadaran kita. Nah, kalau kesadaran kita itu lemah, kita bisa diapa-apai oleh orang lain, atau kita bisa melakukan hal-hal yang tidak diinginkan kepada orang lain. Nah, ini adalah Pancasila Buddhis. Ya, Pancasila Buddhis tadi yang pertama, menghindari pembunuhan, menghindari pengambilan barang yang tidak diberikan. Terus kemudian yang ketiga, menghindari perbuatan asusila. Yang keempat, berkata-kata bohong ataupun kasar. Nah, yang menghujat tuh Bapak harapkan ya dikurangi kalau perlu tuh ditinggalkan. Teman-teman toksik itu ditinggalkan saja, nggak usah ditemani mereka, ngapain kan gitu, bikin repot aja kan gitu. Yang mendingan kita berteman dengan orang-orang baik, ya orang-orang yang berkata penuh dengan sopan santun begitu. Agar kita juga terbawa hal yang baik begitu. Kemudian yang kelima adalah minum minuman yang memabukkan, ya, seperti alkohol dan lain sebagainya, menyebabkan lemahnya kesadaran. Nah, dalam agama Buddha juga ada 2 porsi umat, ya. Yang pertama itu sebagai seorang biksu atau sebagai seorang perumah tangga seperti kita. Sebagai seorang biku atau biksu itu ya mereka menjalani kehidupan tanpa menikah. Ya, hidupnya pun disokong oleh umat-umat. Tapi sedangkan kita ya kita berumah tangga begitu kan, yang memiliki pekerjaan, memiliki usaha, dan kita bisa mencari makan sendiri. Ya, kita adalah menyokong mereka sebenarnya begitu. Terus agama Buddha pun di Indonesia juga berkembang pada saat zaman kerajaan Mataram kuno yang kemarin sudah dipelajari kan, kalian baca-baca. Berpusatnya tuh di Jawa Tengah, kerajaan Sriwijaya yang berpusat di Sumatera Selatan, dan kerajaan Majapahit yang berpusat di Jawa Timur. Nah, berbagai peninggalan kejayaan perkembangan agama Buddha masih megah berdiri di Candi Mendut, Candi Borobudur. Nah, di Candi Borobudur
Candi Pawon, Candi Sewu Jawa Tengah, dan Candi Muara Takus di Sumatera Selatan. Nah, jadi banyak sebenarnya peninggalan-peninggalan agama Buddha itu sendiri, candi-candinya. Salah satunya ke Borobudur. Bapak pun sudah pernah ke Borobudur. Nah, jadi nanti kalian ini yang menonton video sampai akhir, Bapak doakan semoga kalian juga sampai ke Borobudur ya. Gitu. Nah, kemudian kalian juga punya tekad, ya harus punya tekad bahwa kedepannya saya juga harus berhasil seperti orang lain. Seperti begitu. Bagaimanapun caranya kita harus berhasil seperti orang lain. Ya, salah satunya Candi Borobudur yang Bapak tampilkan di video Bapak ini. Ya kan, Borobudur. Terus kemudian kriteria agama Buddha di Indonesia. Nah, kriterianya itu seperti apa? Pada Kongres Umat Buddha Indonesia yang dilaksanakan pada tanggal 18 Mei 1979 di Yogyakarta, ditetapkan kriteria agama Buddha di Indonesia. Jadi agama Buddha itu yang di Indonesia itu persisnya seperti apa begitu. Nah, seperti begini. Kita mempercayai Tuhan Yang Maha Esa sama sebagai lambang negara kita Pancasila. Ya, negara Indonesia kita mempercayai juga Tuhan Yang Maha Esa. Umat Buddha dari berbagai tradisi menyebutkan Tuhan Yang Maha Esa dengan sebutan yang berbeda-beda, seperti Sang Hyang Adi Buddha, ya, Hyang Buddha, Yang Esa, Tuhan Yang Maha Esa atau Tuhan Yang Maha Esa. Itu sebagai kepercayaan kita juga kepada negara kita. Jadi berkembang agama Buddha berjalan beriringan dengan aturan-aturan yang ada di Indonesia. Jadi kita mempercayai Tuhan Yang Maha Esa. Gitu. Kemudian Tiratana, ya, yang terdiri dari Buddha, Dharma dan Sangha. Triratna, itu Triratna. Kemudian yang ketiga adalah Tilakana. Yang dimaksud Tilakana adalah 3 cerak umum. Apa itu? Anicca, tidak kekal. Misalkan kita nih dari muda kemudian menua, itu anicca, namanya tidak kekal. Dukkha dan anatta. Dukkha itu apa? Ketidakbahagiaan. Misalkan pernah ada menangis, terus merasa menderita dan lain sebagainya. Itu adalah dukkha atau penderitaan. Kemudian anatta, tanpa inti. Nah, tanpa inti itu adalah kita tidak bisa memiliki apapun dan diri kita ini pun bukan siapa-siapa kita. Begitu. Itu adalah tanpa inti, anatta. Jadi misalkan kita dipotong-potong, misalkan begitu. Misalnya ketika ini dilepas begitu baju kita lepaskan begitu, itu bukan punya milik kita lagi begitu. Atau misalkan rambut kita dicukur. Nah, kalau yang namanya tanpa inti itu kan bukan milik begitu loh, bukan milik kita pribadi begitu. Tubuh kita bukan milik kita. Kita tidak bisa mengatur tubuh kita ini jangan menua. Nah, kalau bisa diatur itu berarti milik kita. Tapi kalau tidak bisa diatur itu bukan milik kita. Misal, tubuh saya jangan menua aja gitu, jangan tua gitu. Kan seperti Bapak punya gelang. Nah, gelang ini ada tanpa inti juga, bukan punya Bapak. Kalau misalkan atau ketika gelang ini dilepas, sudah kan begitu, bukan punya. Itu adalah anatta. Cattari Arya Secani. Yang dimaksud Cattari Arya Secani adalah dukkha. Nah, tadi dukkha ya. Jadi kita itu sebenarnya di dalam dunia ini sudah punya dukkha atau penderitaan. Sudah ada penderitaan. Kemudian sebabnya disebabkan oleh apa? Karena tadi adanya dukkha, sebabnya itu oleh apa? Misalkan kita tadi tidak bahagia, disebabkan oleh apa? Disebabkan oleh misalkan tidak dikasih uang jajan sama orang tua. Itu sebabnya menimbulkan dukkha, itu sebab dukkha. Kemudian lenyapnya dukkha. Nah, lenyapnya dukkha itu ketika kita sudah diberi uang. Itu contohnya ya, contohnya. Lenyap dukkha, kenapa? Kita sudah diberi uang. Kemudian jalan menuju lenyapnya dukkha. Nah, bagaimana caranya? Kok bisa jalan menuju lenyapnya dukkha ini? Nah, jalan menuju lenyapnya dukkha ini karena kita tadi sudah dikasih uang. Dengan cara apa melenyapkannya? Dengan kita kasih uang. Jadi lenyap dulu, baru itu karena ini tadi lenyap, karena apa? Kita dikasih oleh uang begitu. Nah, nanti jalan menuju lenyapnya dukkha ini ada 8. Nanti akan Bapak jelaskan di kemudian hari kepada kalian semua. Paticca Samuppada. Nah, Paticca Samuppada ini ada 12. Jadi semacam kayak rantai makanan, rantai kehidupan kita. Itu sebenarnya kalau kita bisa tatap muka langsung itu enak kita menjelaskan. Karena video kita sifatnya singkat, ya bagaimana lagi kan begitu. Kemudian Paticca Samuppada sudah tadi ya 12 mata rantai sebab akibat. Karma.
Yang dimaksud karma adalah perbuatan dilakukan oleh pikiran, ucapan, maupun badan jasmani. Nah, itu karma yang sudah kemarin kalian pelajari. Punarbawa, kelahiran kembali. Nah, jadi kita setelah kematian, setelah kehidupan kita saat ini, dipercaya kita juga memiliki kehidupan setelah kematian kita. Tergantung tadi apa karma yang kalian perbuat semasa hidup. Kalau misal kalian sukanya menghujat, kalian sukanya apa macam, bisa saja nanti terlahir di alam neraka, alam menyedihkan. Tapi sebaliknya, jika kalian semasa hidup melakukan perbuatan bajik, punarbawa atau pikiran kita tadi bahagia, kita bisa terlahir di alam berbahagia atau surga. Lebih-lebih lagi para dewa atau mencapai nibbana. Dan berikutnya, ke-8 nibbana. Nah, nibbana ini adalah kondisi yang sudah bebas dari roda samsara dan duka. Kan tadi ada paticca samuppada. Ya, paticca samuppada itu kan lingkaran. Nah, sedangkan nibbana itu keluar dari lingkaran itu. Jadi kita tidak terlahir lagi, kita tidak punya keinginan lagi. Gitu. Jadi orang sudah mencapai nibbana itu sudah bahasa itu diam dalam kedamaian. Tidak pernah memikirkan apa ini itu. Oh, saya pengen hidup, itu tidak lagi. Jadi udah damai di situ saja. Makanya guru Buddha kita tuh udah mencapai parinibbana, sudah tidak dilahirkan lagi, sudah tidak bahasanya itu, beliau sudah tidak memiliki keinginan untuk terlahir lagi gitu, sudah tidak memiliki keinginan lagi. Bodhisattva atau bodhisatta. Yang dimaksud bodhisatta adalah calon Buddha. Nah, kita juga mempercaya adanya calon Buddha dalam dunia ini. Ya, salah satunya ya boleh dikatakan ada sebagai Maitreya. Sebenarnya itu cikal bakal calon Buddha nanti ke depannya. Nah, itu jadi Maitreya itu adalah calon Buddha, sebenarnya calon Buddha. Yang konotasinya sih sekarang sebenarnya dulu udah diprediksikan oleh Guru Agung Buddha Gautama di dalam sebuah kitab. Ya, kitab pada begitu akan kemunculan Buddha yang bernama Buddha Maitreya. Akan lanjutkan lagi. Kita 20 menit, Bapak 20 menit coba mengisi ya kepada kita semua. Udah evaluasi. Udah kita ngulang-ulang saja, kita ulang-ulangi saja. Evaluasi. Rangkuman secara garis besar bab 3 berisi tentang agama Buddha. Apa sih itu agama Buddha? Agama Buddha adalah agama yang dianut oleh semua orang beragama Buddha yang ada di dunia. Jadi agama Buddha itu bukan hanya kita saja, tapi ada di seluruh dunia. Cuman kita ini sudah sebagian kecilnya saja begitu. Jadi tidak usah merasa khawatir bahwa saya masih sendiri. Oh, saya agama Buddha ini kok tidak ada temannya, tidak ada. Kalau misalkan kita mau keluar daripada zona nyaman kita keluar, kita akan menemukan orang-orang beragama Buddha. Tapi kalau kita masih tinggal ya di di tempat kita, di kampung halaman kita tidak akan menemukan orang-orang baru yang beragama Buddha. Tapi kalau kita mau keluar nanti, nah bagi kalian semua semoga misalkan nanti tetap semangat sekolah ya ke depannya, ya kalian mau merantau jauh misalkan ke Jawa ya lebih-lebih lagi ke luar negeri begitu ya, kalian akan menemukan orang-orang oh ini beragama Buddha tuh ternyata tuh seperti begini begitu ya. Kemudian kriteria agama Buddha berdasarkan pada hasil Kongres Umat Buddha di Indonesia dilaksanakan pada tanggal 18 Mei 1979 di Yogyakarta. Sebutan Tuhan Yang Maha Esa dari berbagai umat Buddha bermacam-macam ya, seperti yang tadi. Triratna merupakan alat pemersatu umat Buddha. Ada Buddha, Dhamma, dan Sangha itu. Semua umat Buddha menyatakan perlindungan kepada Triratna. Dia dari mau sekte apapun, dari golongan apapun, tetap percaya bahwa Buddha, Dhamma, dan Sangha itu ada. Ya, oke baik. Jadi demikianlah materi yang dapat Bapak sampaikan pada kesempatan hari ini. Ya, kita berjumpa lagi di pertemuan berikutnya. Kita mari berdoa bersama-sama. Semoga pandemi ini cepat berakhir dan kita bisa bertatap muka seperti sedia kala, berjumpa kembali dengan kalian semua. Karena apa? Ya, ada diliburkan kembali ini bukan tentang mau liburan, bukan, tetapi karena kami sebagai para guru lebih mengutamakan adalah keselamatan kalian dibandingkan kita belajar tatap muka langsung di sekolah. Ya, demikian
Ini yang dapat Bapak sampaikan. Semoga dapat apa yang Bapak sampaikan ini dapat dicerna, dapat dipahami oleh adik-adik sekalian di rumah. Bapak akhiri, semoga semua berbahagia, sabisata dan kesukitata, dan